calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saya Lydia Netral dari SMA Negeri 6 Kerinci. Saya Ceci Raflis dari SD Negeri 36/3 Benue. Saya Nancy Apriata Maulizki dari SMP Negeri 11 Kerinci. Saya Deci Pilasari SPD dari SMA Negeri 2 Kerinci. Saya Lydia SPD dari SDN 175/3 Lindung Jaya. Pada modul 2.3 ini, demonstrasi kontekstual, kami semuanya berperan sebagai observer, sebagai coach, dan juga sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Lydia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Bu Lydia. Nah, seperti kesepakatan kita sebelumnya Bu Lydia, pada tahap ini kita akan mengadakan praobservasi coaching yang akan Ibu Lydia lakukan terhadap Ibu Ceci selaku coachingnya. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang sudah Ibu Lydia persiapkan untuk kegiatan coaching kita pada kali ini? Persiapan yang sudah saya lakukan, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian, mulai dari tujuan yang akan dicapai oleh coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching nanti setelah proses coaching. Iya, berarti Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian ya Bu ya? Iya, dengan alutsista dan tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab tentunya. Nah, untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu Lydia? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, pengetahuan umum, kemudian komunikasi dan yang terakhir itu pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ya, jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Lydia capai tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Lydia capai? Ya, dari ketiga kompetensi yang saya ingin kembangkan, saya lebih cenderung ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa mengidentifikasi masalah coaching dan mungkin untuk mendapatkan solusi dari masalah. Berarti itu ya Bu ya yang ingin Ibu capai kompetensi tersebut. Nah, mudah-mudahan coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Ceci nantinya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan maksimal ya Bu ya, tanpa kendala apapun. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi ya Bu ya setelah Ibu melakukan coaching dengan Bu Ceci. Mungkin sampai di sini dulu Bu pertemuan kita. Ya, kita lanjutkan nanti ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ceci, semoga lancar pelaksanaan coachingnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Lydia. Kabar Bu Cici? Alhamdulillah Bu Lydia baik. Bu Lydia sendiri? Alhamdulillah baik. Sepertinya ada yang berbeda kan Bu Cici untuk hari ini. Iya Bu Lydia. Apa Bu Lydia punya waktu buat saya? Saya sebenarnya ada perasaan yang mengganjal nih di pikiran saya Bu Lydia. Karena Bu Lydia punya waktu buat saya. Oh, dengan senang hati. Apa yang bisa kita bicarakan? Begini Bu Lydia, saya kan kemarin dapat jadwal di supervisi. Nah, di jadwal pas saya di supervisi itu, saya merasa tidak puas Bu Lydia. Yang pertama, pas di supervisi itu anak-anak tidak terkontrol. Yang kedua, yang contohnya saya tidak terlupa menyiapkan media pembelajaran Bu Lydia. Jadi saya bingung ini, merasa tidak puas dengan hasil supervisi yang pas saya di supervisi kemarin Bu Lydia. Dari permasalahan yang Bu Cici sampaikan tadi, akhirnya kita akan membicarakan tentang apa tujuan yang ingin Bu Cici harapkan dari pembicaraan kita. Dari pembicaraan ini saya berharap nanti ke depannya kalau saya dapat supervisi lagi, saya bisa mempersiapkan Bu Lydia dengan matang sebelum
sebelum disupervisi. Jadi ya memang sih supervisi itu kan tujuannya Bu Lydia orang ingin melihat bagaimana keseharian kita. Namun ya kalau kondisinya seperti kemarin tidak seperti biasanya, memang yang terjadi itu yang dilihat malah kebalikannya, tidak sepertinya untuk proses pembelajaran seperti biasa gitu Bu Lydia. Tentunya kecewa ya, yang biasanya kita biasa super wah gitu kan untuk mengajar, nah sementara pada saat kita supervisi hasilnya tidak maksimal ya. Oke baik. Dari permasalahan Bu Ceci tadi, ada harapan apa ke depannya yang bisa terpikirkan oleh Bu Ceci saat ini? Nah, jadi harapan saya Bu Lydia, sebagai seorang guru, walaupun kita banyak memiliki tugas-tugas yang lain, tetaplah tugas pokok kita sebagai guru tidak boleh kita kesampingkan gitu. Tidak boleh kita lupakan. Memang yang utama dari prioritas kita, dari segala prioritas dalam hidup. Jadi untuk kedepannya saya inginnya saya punya daftar checklist. Ya boleh saja kita ditugaskan menerima tugas yang diberikan oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina ini, menjadi pembina itu. Kan kebetulan saya di sekolah menjadi pembina pramuka untuk kegiatan ekstrakurikuler. Terus kemarin juga ada kegiatan-kegiatan workshop yang dilakukan, juga diberi kepercayaan. Nah dari itu semua saya inginnya nanti ke depan saya punya daftar checklist apa yang harus saya dahulukan, apa yang sudah saya lakukan dan yang belum saya lakukan. Jadi nanti nampak begitu Bu Lydia. Jadi saya tidak hanya ini mana yang terasa saja, ini yang yang dikedepankan saya laksanakan ini, sehingga saya melupakan itu yang pertama tugas tupoksi saya sebagai seorang guru. Nah jadi akhirnya ya itu tadi akibatnya saya pas waktu supervisi saya merasa sepele saja, malah saya itu malah menjadi yang fatal berakibatnya. Apalagi itu untuk murid, bukan hanya untuk supervisi saya sendiri Bu Lydia, bahkan pembelajaran dengan murid pun menjadi kurang efektif. Luar biasa ya dengan kegiatan Bu Ceci yang dilakukan di sekolah, kontribusi untuk sekolah luar biasa sekali. Nah, ketika Bu Ceci melakukan pembelajaran dengan menggunakan media, kemungkinan untuk keberhasilan dalam saat supervisi itu kalau kita rentangkan dari 10 ke 7 sampai 10 itu berada di posisi yang mana? Ya, kalau kita menggunakan media, kan kita sudah merencanakan gitu kan, Bu Lydia. Jadi rentangnya antara 7 sampai 10, saya berani mengatakan bahwa di posisi 9 kita bisa mencapai. Walaupun nanti di posisi 10 masih meragukan karena mungkin ada hal-hal faktor lain kan Bu Lydia. Di posisi 9 saya yakin kalau kita sudah menyiapkan media, merencanakan dengan baik, insya Allah sampai di poin ke-9 bisa. Media yang digunakan itu tentunya dipersiapkan sebelum kita akan melaksanakan supervisi. Nah, tadi Bu Ceci juga mengatakan bahwa biasanya dalam pembelajaran Bu Ceci juga sedang menggunakan media pembelajaran ya, sudah maksimal, namun ketika pada supervisi itulah harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, yang terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sebelumnya bagaimana Bu Ceci mempersiapkan, apakah dari segi waktu untuk mempersiapkan media bisa terlaksana pembelajaran yang baik? Nah, bisa diterapkan di persiapan untuk supervisi nanti. Iya Bu Lydia, memang kalau untuk menyiapkan media kita memang butuh waktu yang dibutuhkan, dan sebenarnya medianya juga dari media-media yang sudah kita siapkan pada pembelajaran lain bisa kita gunakan dan kita modifikasi lagi untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan materi yang kita ajarkan Bu Lydia. Jadi ya saya kira butuh sedikit motivasi dan butuh sedikit untuk mengingatkan kembali, nah jangan supaya saya terlupa. Baik, berarti tadi sudah disampaikan oleh Bu Ceci ya, membuat skala prioritas apa yang akan direncanakan, mana yang lebih penting, apa yang harus diprioritaskan nomor 1 sampai duduk kesekian ya, seperti itu ya Bu Ceci. Oke, baik, dari apa yang telah kita bicarakan, apa rencana Bu Ceci ke depan? Rencana saya ke depan, jadi dia seperti yang saya katakan tadi, saya harus optimis jika saya ingin menerima amanah yang diberikan oleh kepala sekolah. Saya harus tetap mengoptimalkan
saya harus kita mengatur waktu buat daftar checklist. Jadi sehingga saya apa yang saya lakukan ke depan berjalan dengan baik dan tidak menentukan murid-murid saya. Jadi siap ingin melakukan itu ya, mengkomunikasikan di kepala sekolah, kemudian apapun yang akan menjadi keputusan kepala sekolah Bu siap untuk menerima ya. Oke, baik, dari pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, apa yang terasa sekarang? Ya, alhamdulillah Bu Lydia, karena Bu Lydia sudah menyempatkan waktu mendengarkan saya, dan saya pun merasa lega, merasa saya menemukan solusi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, perasaan Bu Ceci sendiri bagaimana sekarang? Sudah lega, Bu Lydia, sudah tidak merasa terbebani lagi. Insya Allah akan melakukan aksi secepatnya. Oke, baik. Nah, sebagai bentuk komitmen dari Bu Ceci sendiri, itu nanti akan bertemu dengan kepala sekolah, kemudian akan melaksanakan semua rencana tadi ya, mengatur waktu, kemudian kepala sekolah. Kapan rencananya? Sesegera mungkin Bu Lydia, kalau bisa Senin besok saya akan langsung menemui kepala kelas. Oke, nanti tolong dikonfirmasi bagaimana tindak lanjut setelah ketemu dengan kepala sekolah. Lalu kita akan ada komunikasi lagi ya Bu Ceci ya. Semoga apa yang Bu Ceci rencanakan bisa sesuai dengan yang diharapkan dan dilanjutkan. Terima kasih untuk Terima kasih Bu Lydia sudah mendengarkan cerita saya, dan saya sudah melaksanakan. Sekali lagi terima kasih Bu Lydia. Baiklah Bu Lydia, setelah melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Lydia? Alhamdulillah saya lega Bu Ririn, karena dari apa yang dibahas tadi memang Bu Ceci tadi merasa lega juga, kemudian permasalahan yang dialami Bu Ceci tadi juga sudah terpecahkan dan mendapatkan solusi. Nah, itu justru membuat saya merasa lebih juga lebih senang. Iya. Lalu apakah indikator pencapaian yang Ibu rencanakan tadi bisa dikatakan sudah tercapai, Bu? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah tercapai, karena dari apa yang saya tanyakan dengan Bu Ceci tadi dijawabnya sesuai dengan apa yang saya ingin jawaban, sehingga saya bisa menggiring untuk Bu Ceci bisa mencarikan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang kita alami. Iya. Tadi saya juga sudah mengamati ya dari coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Ceci tadi. Saya juga sudah melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Ceci tadi. Nah, tadi Ibu juga sudah menggali potensi yang sudah ada pada Bu Ceci tadi. Nah, lalu kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan selanjutnya dalam melakukan coaching, Bu? Yang ingin saya tingkatkan lagi kompetensi kehadiran penuh. Nah, karena ketika kita memang betul-betul merasa hadir pada saat coaching, kita bisa lebih fokus dengan mengidentifikasi permasalahan coaching, sehingga untuk membantu menggiring permasalahan ke solusi yang terbaik untuk coaching itu akan dimudah. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan ya, Bu ya, dari pencapaian yang sudah Ibu dapatkan tadi, semoga Ibu dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi rekan sejawat lainnya, Bu. Nah, mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan kembali ya, Bu ya. Terima kasih banyak Bu Riri atas masukan dengan pembicaraan kita dari pra supervisi tadi dengan pasca. Ini memberikan sesuatu hal yang baru sebagai untuk memotivasi saya untuk lebih baik lagi untuk pelaksanaan. Terima kasih Bu Riri. Iya, sama-sama Bu Lydia, semangat dan sukses terus ya Bu Amin. Lydia. Sama-sama.